Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Bu Asteria dan Bu Bulan yang terhormat. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya, Balgis Amanda Rahmadani, absen 8. Saya Winnie Arianto, absen 33. Robi Halim, absen 26. Oke, pada malam hari ini kami bertiga akan mempresentasikan sebuah materi mengenai karya tulis ilmiah. Dan kami juga akan menjelaskan mengenai pengertian karya tulis ilmiah, fungsi, manfaat, jenis-jenis, kaidah kebahasannya. Dimulai oleh rekan saya, Robi Halim Alemina, yang akan menjelaskan mengenai pengertian dari karya tulis ilmiah. Yang pertama, pengertian karya ilmiah. Karya tulis ilmiah merupakan sebuah karya yang dihasilkan dari kegiatan menulis dengan menggunakan penerapan kaidah ilmiah, mengutamakan aspek rasionalitas, mengusung permasalahan yang bersifat objektif serta faktual. Yang kedua ada fungsi karya ilmiah. Yang pertama, 1. Fungsi pendidikan. Sebagai fungsi pendidikan, karya tulis ilmiah menghadirkan pengalaman menulis tersendiri bagi siswa maupun mahasiswa, sehingga meningkatkan daya pikir kritis siswa dan mahasiswa yang berguna di jenjang pendidikan maupun jenjang selanjutnya. Yang kedua, fungsi penelitian. Karya tulis ilmiah dimanfaatkan untuk mengembangkan penelitian seseorang dengan menghadirkan pengetahuan-pengetahuan baru. Setelah memperoleh data-data yang akurat, diolah, disimpulkan, kemudian diterapkan dalam kehidupan. Yang ketiga, fungsi fungsional. Karya tulis ilmiah dapat menjadi media pengembangan pengetahuan sebagai bahan tinjauan pustaka untuk kebutuhan dari berbagai disiplin ilmu. Yang ketiga ada manfaat karya tulis ilmiah. Yang pertama, dapat melatih pengembangan keterampilan membaca yang efektif. 2. Sebagai pengenalan terhadap aktivitas kepustakaan. Yang ketiga, mendapatkan kepuasan intelektual. Yang keempat, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang kelima, sebagai bahan acuan atau penelitian pendahuluan untuk peneliti selanjutnya. Yang keenam, sebagai peningkat perorganisasian fakta dan data secara sistematis. Yang ketujuh, dapat melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Berikutnya ada jenis karya tulis ilmiah. Jenis karya tulis ilmiah ada 3. Yang pertama ada bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer. Karya ilmiah bentuk populer dapat diungkapkan dalam bentuk karya ringkas dengan bahasa yang lebih mudah dipahami. Karya ilmiah populer umumnya dijumpai dalam media massa seperti majalah atau koran. Lalu yang kedua, bentuk semi formal. Karya ilmiah jenis ini mengikuti kaidah bentuk formal, namun penyajiannya lebih sederhana. Bentuknya bisa berupa laporan atau makalah. Lalu yang ketiga, bentuk formal. Bentuk karya ilmiah formal harus memenuhi unsur-unsur kelengkapan akademis secara rinci dan lengkap, misalnya skripsi, tesis, maupun disertasi. Selanjutnya ada struktur karya tulis ilmiah. Yang pertama ada judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel, di mana di setiap judul karya tulis ilmiah itu terdiri dari 2 variabel yang saling berhubungan. Contoh dari judul dan analisa judul itu ada di samping. Ini contohnya aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Itu judul utamanya, sedangkan anak judulnya adalah studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Lab School UPI Bandung. Dalam menganalisa judul karya tulis ilmiah dapat diteliti dari 5 aspek. Yang pertama adalah masalah yang diteliti, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Untuk contoh judul yang di samping, masalah yang diteliti adalah aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Ruang lingkupnya mencakup kecerdasan emosi dan intelektual siswa. Tujuan penelitiannya adalah mengetahui ada tidaknya hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Yang keempat, subjek penelitian dalam penelitian karya tulis ilmiah ini adalah siswa Lab School UPI Bandung. Dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif komparatif. Penulisan judul yang tepat ialah judul utama
yakini aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa semuanya menggunakan huruf kapital. Beda dengan judul yaitu studi deskriptif tentang kecerdasan emosi dan intelektual siswa SMA Letkul UPI Bandung, di mana yang menggunakan huruf kapital adalah huruf pertama di setiap kata. Selanjutnya, setelah judul ada pendahuluan. Pendahuluan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama ada latar belakang masalah, yang kedua ada perumusan masalah, yang ketiga ada tujuan, yang keempat ada manfaat. Oke, yang kita bahas pertama adalah latar belakang masalah. Latar belakang masalah adalah uraian yang dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitan dengan kehidupan pada umumnya. Atau lebih jelasnya, latar belakang masalah adalah alasan-alasan yang dimiliki penulis untuk mengangkat tema atau judul dari karya tulis ilmiah tersebut. Yang kedua ada perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis, yang pada umumnya ditanyakan dalam bentuk pertanyaan mengapa dan bagaimana. Setelah latar belakang masalah, yakini alasan mengapa penulis menggunakan tema tersebut untuk dijadikan sebagai karya tulis ilmiah, maka penulis harus menyusun perumusan masalah. Perumusan masalah itu akan menjadi pokok untuk dibahas di pembahasan, di mana perumusan masalah ini biasanya menggunakan catatannya seperti mengapa dan bagaimana agar di pembahasan dapat dijelaskan dengan jelas dan lebih rinci. Yang ketiga ada tujuan. Tujuan merupakan pernyataan mengenai fokus pembahasan di dalam penulisan karya ilmiah tersebut berdasarkan masalah yang telah dirumuskan. Nah, tujuan dari karya tulis ilmiah ini adalah agar pembahasan menjadi lebih fokus sesuai dengan tema yang diangkat oleh penulis. Yang keempat adalah manfaat. Perlu diyakinkan kepada pembaca tentang manfaat atau kegunaan dari penulisan karya ilmiah, misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Manfaat ini disusun oleh untuk meyakinkan pembaca bahwa karya tulis ilmiah yang disusun oleh penulis ini memiliki berbagai manfaat. Berbagai manfaat ini biasanya dituliskan pengembangan suatu bidang ilmu ataupun pihak-pihak atau lembaga tertentu yang dapat menikmati hasil dari karya tulis ilmiah tersebut untuk dijadikan sebagai referensi ataupun bahan kajian di penelitian selanjutnya. Yang ketiga ada kerangka teoritis. Kerangka teoritis disebut juga kajian pustaka atau teori landasan. Kerangka teoritis dimulai dengan mengidentifikasi dan mengkaji berbagai teori yang relevan serta diakhiri dengan pengajuan hipotesis. Maksudnya, kerangka teoritis ini berisi tentang teori-teori yang relevan dengan tema yang diangkat oleh penulis. Dan biasanya kerangka teoritis ini mencakup mengenai teori-teori yang telah dihasilkan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Dan tentunya kerangka teoritis ini, teori-teori yang dikumpulkan dalam kerangka teoritis itu pastinya adalah teori-teori yang masih relevan terhadap tema yang diangkat oleh penulis tersebut. Yang keempat ada metodologi penelitian. Metodologi berasal dari kata metode yang artinya prosedur atau tahap-tahap penelitian. Nah, metodologi penelitian ini disusun secara sistematis dimulai dari persiapannya, penentuan sumber datanya, pengolahan sampai dengan pelaporannya. Nah, jenis-jenis metode penelitian terdiri dari 3, yakni metode deskriptif, eksperimen, dan penelitian kelas. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya. Nah, fakta-fakta ini berupa data. Di dalam metode deskriptif terdapat 2 data yang dapat disajikan oleh penulis, yakni data kualitatif dan data kuantitatif. Di mana data kualitatif ini biasanya berupa deskripsi atau berupa disajikan dalam bentuk paragraf, berbeda dengan data kuantitatif, di mana data kuantitatif disajikan oleh penulis dalam bentuk data. Selanjutnya ada metode eksekutif, yaitu metode penelitian untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapatkan perlakuan. Yang artinya penulis mendapatkan
Hasil penelitian tersebut berdasarkan dari hasil eksperimen. Selanjutnya ada metode penelitian kelas. Yakni metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Selanjutnya ada pembahasan. Nah, ini adalah isi pokok atau isi utama dari karya ilmiah. Terkait pembahasan ini tentunya terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang telah dikemukakan pada bab pendahuluan. Pembahasan ini biasanya dilengkapi dengan sarana pembantu seperti tabel atau grafik ataupun data-data numerik. Penulis perlu menggunakan argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis. Jadi, dalam pembahasan ini dapat isi pokok dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dipertanyakan di pendahuluan sebelumnya. Selain itu juga di pembahasan ini digunakan sarana pembantu seperti tabel atau grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Dan selanjutnya di pembahasan ini juga mengandung argumen-argumen yang telah dikemukakan dalam kerangka teoritis, di mana argumen-argumen yang telah dikemukakan di kerangka teoritis ini dapat dijadikan sebagai bahan pendukung yang mendukung hasil penelitian dari peneliti atau penulis tersebut. Setelah pembahasan ada simpulan dan saran. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah, kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian padu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Jadi, dapat disimpulkan bahwa simpulan itu adalah isi pokok dari semua isi yang ada dari pendahuluan bahkan sampai pembahasan itu disimpulkan di dalam kesimpulan. Selanjutnya ada saran, di mana saran itu diberikan oleh pembaca kepada penulis untuk kesempurnaan karya tulis ilmiah ataupun untuk saran sebagai saran untuk penelitian selanjutnya. Yang ketujuh ada daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua perpustakaan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang terdapat dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi maupun sumber-sumber lain dari internet. Nah, daftar pustaka ini dijadikan landasan agar menghindari kegiatan plagiarisme atau plagiasi. Daftar pustaka dapat membuat pembaca bisa menelusuri lebih lanjut mengenai sumber-sumber dari bahan-bahan teori penelitian. Oke, slide selanjutnya ini ada cara menulis daftar pustaka. Yang pertama, dalam menulis daftar pustaka ini harus diurutkan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Yang artinya secara alfabetis di setiap awal kata daftar pustaka itu diurutkan dari A sampai Z. Itu berdasarkan urutan. Yang kedua, ada sumber tertulis atau tercetak yang memerlukan banyak tempat dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi. Sedangkan jarak antar sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Maksudnya adalah dari satu sumber daftar pustaka dengan sumber daftar pustaka lainnya itu dengan selisih atau jarak 2 spasi. Itu. Dan yang ketiga, dengan penulisan daftar pustaka, yakni ada nama penulis sumber, lalu ada tahun terbit, ada judul buku dan lain sebagainya, ada kota terbit dan penerbit. Nah, untuk contoh daftar pustakanya ini dapat dilihat di samping gambar. Dan ini contohnya di daftar pustaka yang kedua yang bertuliskan Dwi Joseph Putro 1980 titik pengantar fisiologi tumbuhan titik Gramedia titik 2 Jakarta. Nah, di sini Dwi Joseph Putro adalah nama penulis dari sumber yang diambil oleh peneliti karya tulis ilmiah. Lalu 1980 adalah tahun terbit buku tersebut. Sedangkan buku tersebut dituliskan berjudul Pengantar Fisiologi Tumbuhan. Nah, di judul buku ini itu menggunakan kata yang bergaya ya, atau italik. Ini menandakan kalau italik ini adalah judul buku. Selanjutnya di sampingnya ada Gramedia 2 Jakarta yang menandakan Gramedia itu adalah penerbit, dan di sampingnya ada kota terbit. Selanjutnya kaidah kebahasaan yang akan disampaikan dan dijelaskan oleh rekan saya Winnie.
Oke, di sini ada beberapa kaidah kebahasaan di dalam karya tulis ilmiah yang akan saya jelaskan. Yang pertama, menggunakan kata impersonal. Dalam menulis karya ilmiah, tidak diperbolehkan menggunakan kata ganti saya atau kamu. Oleh karena itu, kata ganti yang diperbolehkan dalam penulisan karya ilmiah yaitu harus bersifat umum seperti penulis atau peneliti. Hal ini disebabkan dalam karya ilmiah yang diutamakan adalah objeknya, bukan subjeknya. Yang kedua, menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif sendiri adalah kalimat yang subjeknya mendapatkan tindakan, pemberian, atau perlakuan kata kerja tertentu dalam kegiatannya. Salah satu contohnya ada kalimat aktif yang berbunyi penulis melakukan observasi di terminal. Sebaliknya, bentuk pasifnya yaitu observasi dilakukan oleh penulis di terminal. Yang ketiga, menggunakan bahasa reproduktif. Kalimat yang ditulis harus menggunakan bahasa yang lugas dan tidak ambigu atau bermakna ganda. Hal ini bertujuan agar pembaca dapat memahami isi penelitian dengan mudah serta memiliki pemahaman yang sama oleh peneliti. Yang keempat, menggunakan bahasa denotatif. Bahasa yang ditulis dalam karya ilmiah adalah bahasa denotatif atau bahasa yang memiliki makna atau maksud yang sebenarnya. Hal ini memiliki tujuan agar pembaca mampu memahami karya ilmiahmu dengan mudah. Yang kelima, menggunakan kata baku. Kata yang digunakan dalam karya ilmiah haruslah kata baku sesuai Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Kata ini memiliki sifat yang tidak rancu dan tidak terpengaruh oleh bahasa lain. Yang keenam, ada kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang menyampaikan pesan, gagasan, ide, dan pendapat penulis secara tepat sehingga bisa dipahami dengan baik oleh pembaca. Jenis kalimat efektif terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan atau biasa disingkat dengan SPOK. Selain itu, jenis kalimat efektif memiliki kehematan kata, makna yang tepat, dan kelogisan bahasa. Contohnya, yang pertama ada kalimat tidak efektif yang berbunyi Ani pergi ke pasar dan Ani membeli sayur. Kalimat efektifnya Ani pergi ke pasar dan membeli sayur. Yang kedua, kalimat tidak efektifnya Usman adalah merupakan salah satu atlet berprestasi. Kalimat efektifnya Usman adalah seorang atlet berprestasi. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.